Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Quraisy. Yang kemarin baru yang pertama nih, kalau tidak salah. Jadi menceritakan atau menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy. Jadi jangan keliru nanti kebiasaan orang Arab, itu keliru nanti. Orang Arab khusus suku Quraisy. Nah, khususnya itu. Nah, kebiasaannya mengadakan perjalanan untuk kerja. Jadi orang Quraisy itu umpama cara bahasanya kita itu sregep kerja. Nah, itu tidak mau nganggur. Nah, kerjanya yang paling cocok adalah berdagang. Nabi pun juga melaksanakan itu, dan Nabi sempat istilah Jawane ngalem gitu. Jadi memuji bahwa dagang itu penghasilannya yang tertinggi dibanding pekerjaan yang lain. Maka dianjurkan oleh Nabi para sahabat, kalau menginginkan hasil yang banyak berdaganglah. Tapi ingat, di pasar itu banyak setannya. Nah, ini artinya apa? Artinya untuk curang ya dalam berdagang itu kemungkinannya lebih besar dibanding yang lain. Macam-macam gitu ya. Bisa nanti ngurangi timbangan, bisa mengurangi kualitas barangnya, macam-macam lah gitu bahasanya dan seterusnya. Nah, orang-orang Quraisy ini karena pintar berdagang, oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi ilaf itu kebiasaan. Nah, kemudian setelah Nabi diutus, jadi ini suku Quraisy sebelum Nabi diutus sudah memiliki kebiasaan itu. Nah, kemudian Nabi diutus, biasanya gini di tempat kita, setelah kerja itu biasanya gimana? Ya, ada yang istirahat langsung, ada yang ketemu ya relasi atau teman, nanti ngobrol, membicarakan ya yang dilakukan nanti strateginya gimana, semacam itu. Nah, itu dalam istilah Jawa jagongan rembukan itu ada beberapa sahabat yang tempat jagongannya itu di pinggir jalan, di tepian jalan. Jadi istilahnya nongkrong di pinggir jalan kayak gitu. Tapi membicarakan hal yang manfaat. Nah, oleh Nabi itu dilarang, Bapak Ibu. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Ini. Jadi hadisnya seperti ini. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iyyakum wal julus 'ala turuqat faqalu malana bud inna ma hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Jadi Nabi perso, wah sahabat kok begini, langsung dilarang. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi sahabat matur apa adanya. Bukan berarti ngayal, bukan ya, matur apa adanya. Wahai Nabi, tidak bisa malah nabut. Tidak mungkin bisa menghindari. Innama ya majalisuna, gampangane matur. Kita ini begitu keluar melangkah pintu sudah jalan. Jadi pintu ini ku mepet jalan, semacam itu. Kemudian qala Nabi memberi solusi, fa idza baitum ilal majalis, kalau memang tidak mungkin menghindari duduk di pinggir jalan karena kepepet,
Ini. Jadi keluar pintu teras toh nggih umpamanya. Lah terasnya itu sudah jalan. Masuk jagongan gane tonggo kan itu tidak mungkin kan ya. Jadi kalau memang itu tidak mungkin untuk menghindari faktu at-tariqa haqqahu, oleh karena itu berikan haknya jalan. Jadi jalan itu milik orang yang jalan Bapak Ibu, bukan milik orang yang jagongan. Maka sebaiknya menghindari jagongan di pinggir jalan, kecuali, nah ini ada kecualinya, di pinggir jalan itu ada pedagang kita beli, yaitu beda. Ini betul-betul jagongan, yaitu nongkrong-nongkrong di pinggir jalan menurut Islam tidak boleh. Nah kalau memang kepepet seperti ini tadi, terasnya sudah jalan, maka berikanlah haknya. Hak jalan itu apa? Pertama, ghadul basor, pandangannya jangan apa istilahnya, jelalatan. Jangan memandang ke jalan, apalagi mengomentari yang lewat. Ya, ada yang lewat naik sepeda motor, cewek jaketnya merah, umpamanya merah nih dosa itu. Ya, harus tutup mata. Ya, kalau memang kepepet betul ya. Tapi kalau seperti masjid ini, nek jagongan ampun di teras sana, dari teras sini atau sini gitu aja. Terus ini juga jalan ya. Pokoknya jangan menghadap ke jalan. Jadi jagongannya sebelah sini aja atau di dalam masjid. Hadisnya Bukhari loh, enggak baik-baik loh ini. Muslim juga ada, ini saya ambil yang Bukhari. Yang pertama hudul basor, pandangannya harus dijaga. Itu nek kepepet memang tidak bisa menghindari. Kemudian wakaful adza, mencegah hal-hal yang membuat gangguan atau membuat menderita. Jadi nek kepepet memang duduknya di situ, jangan mengganggu orang yang lewat, karena jalan milik yang lewat, bukan milik yang duduk-duduk. Yang ketiga raddus salam, kalau diberi salam harus menjawab. Ini. Yang keempat wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, harus mau mengingatkan kalau ada yang salah, mengajak kepada yang baik. Nah ini, jadi amar ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan. Ayo ojo nengok neng dalan, umpamanya gitu. Jadi fokus pada keperluan yang dirembuk tadi. Jadi yang lewat ya jangan dikomentari, batin kalau bisa tidak. Kayak numpak sepeda motor kemakini raja mak, neng batin ya. Nah ini Islam sampai mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Sungguh mulianya Islam itu. Jadi yang menyangkut dengan hak orang lain kita tidak boleh menjajahnya, tidak boleh intervensi. Jadi semacam itu. Ini Bapak Ibu kita harus memperhatikan, terutama hal-hal yang mengganggu jalan. Ini di tangga saya itu malah buat tempat duduk di pinggir jalan. Selama tempat duduk itu ada, dosa terus. Padahal tidak untuk duduk terus. Dan ini dipersilahkan loh itu. Jadi semacam itu. Tapi tadi ada kecualinya, kecualinya untuk ma'isyah. Jadi jualan misalkan seperti itu atau yang sejenisnya. Jadi mencari rezeki lah. Jadi semacam itu. Ayat yang berikutnya ada yang ditambahkan Bapak Ibu khusus yang ini atau ditanyakan? Insya Allah sudah jelas ya. Oh monggo. Monggo. Bagaimana kalau kita menyiapkan salah satu tempat duduk, misalnya dengan sepeda motor itu untuk tunggu harapannya itu gimana Pak? Lah itu namanya kerja Pak, ya tidak apa-apa.
sajain jenengan niku nggih. Mudah-mudahan laris, Pak. Tidak apa-apa, itu kan hanya selama itu namanya kerja gitu nggih. Selama nunggu aja. Jadi tidak apa ya, tidak tanpa sebab nah gitu. Ini mau jagongan tidak untuk kerja itu diusahakan janganlah ya, jangan di pinggir jalan. Ya tidak hanya duduk, ngadeg pun tidak boleh naik jagongan. Jadi semua yang kegiatan di pinggir jalan kecuali yang kerja tadi nggih semacam itu atau membeli dan seterusnya. Nggih. Masih ada? Ya. Terus nutup jalan gitu nggih. Kebanyakan yang punya gawe terutama mantenan nggih. Itu nek saya tidak setuju kalau apa itu menutup jalan. Ini wong gedung ya kecuali memang kepepet tidak ada yang lain. Misalkan kalau kepepet ya masalahnya ini loh nggih. Niat walimahan itu nek menurut saya kebanyakan cari duit. Nggih napa nggih? Sing nyumbang ben akeh. itu tujuannya gitu. Ya, ini sudah membudaya itu lah kita jangan gitu. Syukur walimahan itu ditulisi tidak menerima ya sumbangan dalam bentuk apapun. Niku nggih ada saudara kita. Sudah ada ning jarang hanya gitu aja. Saya pernah diundang itu ya tidak mau betul, malah memberi hadiah. Nah ini ya karena tadi niatnya sudah diniati mencari apa ya duit, akhirnya seperti itu. Jadi semacam itu ya sulit Pak, ini masyarakat kita kan yang mudeng Islam ya terbatas ya. Salahnya gitu ya, kalau bisa diingatkan, kalau enggak ya sudah gitu aja. Nggih. Padahal gedung kadang nggih. Gedung sing murah nggih enten, nyicil nggih enten. Nggih. Kalau ndak bisa ndak usah walimah ya ndak apa-apa kan ini. Ijab ngundang keluarga gitu aja cukup. Ya, ada yang lain? Lah itu akhirnya masalahnya tambah Pak. Gandeng sing liwat iku ora teratur, diatur mau ngoten niku nggih, ugal-ugalan, otomatis aturannya dipaksakan. Polisi tidur contohnya ngoten niku. Ini yang jalan itu sopan, menghormati yang lain. Tidak usah pakai polisi tidur Pak. Sekarang di jalanan itu merah aja langsung nggih. Lampu kuning artinya apa? Pelan toh nggih. Ini kenapa malah ngebut? Selangdang merah ngoten niku. Nah ini seperti itu. Itu nek wong Islam harusnya nggih. Ini akhlak Pak. Itu akhlak namanya. Harusnya manut lah. Karena apa? Termasuk masolihul mursalah, kemaslahatan bersama. Jangan malah batak Quran hadis renek bangju ngoten niku. Ya. Dalilnya ndak gitu. Ini masolihul mursalah, kebaikan untuk kebersamaan. Itu diajarkan dalam Islam, terus diatur di antaranya bangsu niku. Lain kadang ya kecuali memang ada ini aturan umum kemaslahatan bersama, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ning namanya dalil umum itu mesti ada yang khusus, Al-Qur'an aja ada kok. Kecuali misalkan mengantarkan jenazah. Lah ini bangjo, abang ya terak gitu nggih. Ini beda kan itu nggih, semacam itu. Aslinya tidak boleh Bang nggih, semacam itu. Jadi jangan ini aturan bukan Al-Quran, bukan. Al-Quran mengajarkannya secara umum. Nggih ngaten. Jadi nek diatur alus-alus ndak gelem dipaksa, di antara bentuknya polisi tidur nih. Itu terpaksa Pak. Nggih. Masih ada? Sambut. Yang kedua, ilafi merihlatas syita'i wasoid,
kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Nah, ini di sana memang mengenal musim dingin, Pak. Jadi ada salju itu. Nah, di sini kan tidak ada ya, hanya hujan dan kemarau. Kemarau panas, musim hujan ya kadang sumuk banget ya. Ya panas kan itu. Jadi musim dingin ke daerah Yaman. Yaman tidak seperti sekarang, masih luas lagi gitu. Jadi Yaman sudah terkenal saat itu, yang sebelum Nabi lahir dipimpin oleh Raja Abroha, yang betul-betul saat itu Raja Abroha itu kerajaan yang sangat kuat di Jazirah Arab, tidak ada yang menandingi. Jadi kerajaan-kerajaan yang lain itu kalau mau macam-macam dengan kerajaannya Abroha takut. Nah, terus Allah memberi kehebatan kepada suku Quraisy. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha begitu kuatnya, kalah dengan suku Quraisy hanya 1 orang. Akhirnya seluruh Jazirah Arab takut dengan suku Quraisy. Wong siji wi ngalahke sak negara, apa meneh sak suku. Jadi itu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada suku Quraisy padahal belum beriman. Nah, ini semacam itu. Ya, memang ke sana lah nanti arahnya Nabi terlahirkan. Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepada suku Quraisy itu agar menjadi orang beriman. Jadi ke sana nantinya, agar menjadi orang yang beriman. Apalah arti kemuliaan kalau iman tidak ada? Contoh nih, dari suku Quraisy yang terkenal, Pak D-nya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Pak D-nya Abu Thalib itu Pak Leknya Abu Lahab. Namanya siapa? Yo, orang Arab itu dipanggil Abu bukan namanya. Orang Arab sana loh, orang Arab sini beda, sudah beda nih. Jadi orang Arab asli sana dipanggil Abu itu bukan nama asli. Betul? Iya, itu namanya kunyah, nama panggilan. Nama panggilan itu ada 2. Nek panggilan baik namanya kunyah. Kalau panggilan buruk namanya lakob. Lah yang tidak boleh yang lakob itu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Manggil elek itu dilarang oleh Islam, Al-Qur'an. Wala tanabazu bil alqab, meskipun yang dipanggil suweneng malah ngakon. Contohnya di daerah saya di desa sana, panjenengan ngertos istilah blantik nggih? Napa? Nggih. Jadi blantik niku jualan hewan. Jadi namanya Pak Suparno. Lah, terus beliau punya keyakinan nek aku dipanggil Nodus kuwi pelaris ngoten niku. Nyatane anggere dipanggil Nodus itu laris banget ngoten niku. Setan niku ujug-ujug nggih. Lah akhirnya menyuruh teman-teman atau kenalan pokoknya nek nyeluk aku Nodus. Jadi atau Parno Wedus. Ngoten niku. Malah seneng niku. Meskipun seperti itu kita jangan ikut, ndak boleh. Itu panggilan lakop kok, panggilan jelek ya, semacam itu. Maka kita kalau manggil teman, umpama singkatan ya masih namanya asli ya. Jangan sampai panggilan yang lakop. Lah Abu Jahal itu termasuk lakop, panggilan yang jelek. Ning yang manggil ini Allah yang memiliki, maka kita menyebut Abu Lahab boleh. Lah kenapa? Dicontohkan oleh Allah. Orang yang menciptakan Abu Lahab tidak mungkin sing apik-apik. Mesti sing elek-elek, ngrasani kan. Dan ini Allah yang menciptakan gitu. Jadi diperbolehkan. Jadi ngerasani itu dilarang kecuali yang sudah ada contohnya itu dari Allah kan gitu.
Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nah, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nah seperti itu kita harus cari-cari nggih. Jangan hanya apa nama penyanyi, bintang film. Nah itu jangan itu. Abu Bakar itu kunyah atau nama asli? Kunyah. Nama aslinya masuk sak masjid enak sing ngertos. Namanya Abdullah bin Abil Khukafah. Abdullah bin Abil Khukafah. Nama sebelum Islamnya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah itu nama sebelum Islam. Nah, setelah Islam namanya Abdullah bin Abil Khukafah. Termasuk Abu Jahal itu lakop namanya Ammar bin Hisham. Jadi kadang dia panggil Umar. Maka doanya Nabi, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umaroin. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari Umar dua, itu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Allah mengabulkan doa Nabi, dipilih yang paling kuat dan paling muda, yaitu Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam Abu Jahal, wah ngredeg itu, takut. Dia ben sak konco kuat. Nah, saya ini masuk Islam jadi musuh, mesti aku kalah loh itu wong. Ini. Jadi itu contohnya, contoh tadi lakop dan kunyah. Kunyah untuk panggilan baik. Kunyahnya Nabi siapa? Ingkang pirsa sinten? Kaya sekolah ngedanya jawab. Abdul Qasim. Maka umatnya tidak boleh memberi nama Abu Qasim. Harus Qasim saja. Muhammad Qasim boleh. Muhammad Abu Qasim tidak boleh. Karena Abu Qasim milik Nabi. Apa yang menjadi milik Nabi pribadi kan tidak boleh dimiliki oleh orang lain, termasuk jandanya Nabi tidak boleh dinikahi. Nah gitu nggih. Haram gitu nggih. Nek jandanya selain Nabi silakan gitu. Nek gelem. Ya, itu tadi nggih, jualannya di Yaman untuk musim dingin, musim panasnya di Syam, daerah sekitar Syria dan seterusnya itu ya, sekitar itu. Yordania, Syria, Lebanon, Palestina itu namanya negeri Syam. Termasuk Israel itu sebetulnya, termasuk Israel itu sebetulnya tidak ada itu. Wong nyerobot itu. Itu gaweane orang-orang Eropa toh nggih, di antaranya. Ditaruh di situ untuk memata-matai orang Arab, di semacam itu. Yang kemudian tadi nggih, saya pesan hadis yang tadi diamalkan betul. Kita harus menghindari nongkrong-nongkrong atau jagongan di pinggir jalan, karena Islam melarangnya. Ini secara umum begitu. Allah juga memberikan keamanan bagi orang-orang Quraisy saat penduduk negeri lain mengalami ketidakkeamanan, tidak aman. Jadi suku Quraisy yang betul-betul aman hingga sekarang, khatal-an, sampai sekarang Bapak Ibu. Terutama disebut dengan tanah haram. Haram itu artinya terhormat, yaitu mana? Mekah dan Madinah, ya sekitar itu. Nek Riyadh, Jeddah atau yang lain beda nih. Jadi contoh aja, ini kata teman yang ada di sana, tinggalnya di Jeddah. Di Jeddah itu kota metropolitan. Nah, kata dia, tapi dulu nih, sekarang saya tidak tahu. Dia sudah sekarang tinggal di daerah Brebes. Katanya itu kira-kira tahun 96, tahun 96, sudah lama banget. Di Jeddah itu, di sana namanya tempat hiburan ya banyak Bapak Ibu. Padahal oleh kerajaan orang Arab Saudi khususnya, nah yang lain saya tidak tahu, yang diceritakan Saudi itu dilarang pergi ke tempat hiburan.
Neng di sana ada hiburan dan diawasi oleh namanya syurtoh. Di sini polisi lah gitu ya. Jadi diawasi. Nanti kalau ada penduduk asli Saudi yang ke tempat hiburan ditahan. Sampai seperti itu. Nah, hiburan itu diperuntukkan oleh orang-orang asing yang bukan penduduk di situ. Itu adanya di kota metropolitan. Sementara di Mekah dan Madinah tidak ada. Waktu Raja Fat itu menggantikan Raja Faisal kalau tidak salah. Raja Fat itu pernah Perdana Menteri Inggris ya berkunjung ke Saudi, itu cukup di kerajaan, mau melihat Masjidil Haram dan Madinah tidak diperkenankan. Jadi dari jarak jauh dikasih alat silakan melihat. Itu contoh dijaga keamanannya oleh Allah. Orang kafir tidak boleh masuk ke situ. Ini sekarang tidak tahu ya. Yang di sana itu yang ada kira-kira 5 tahun yang lalu atau lebih, mungkin lebih ya. Itu ada sekelompok seragamnya wanita. Seragamnya wanita, hitam-hitam, pakai cadar. Ternyata salah satu yang saya tahu pernah melihat itu bukan wanita, laki-laki. Nah, itu adanya di jalan-jalan menuju ke masjid. Jadi tidak di area masjid, tidak di latar ya, tidak juga. Kayak di luar area masjid itu. Itu ternyata maling Bapak Ibu itu, pencopet, pokoknya berbuat jahat lah. Nah, itu orang kafir atau tidak itu? Nah ini, jadi kesusupan orang kafir itu. Ada yang itu ini buntung. Ternyata hanya ditekuk. Tekuknya tidak seperti ini sampai mepet itu. Oleh teman saya digeret loh, ini komplit gitu, nesu. Ya, ada yang gitu, orangnya rata-rata dur-dur gitu. Ya orang Afrika mungkin ya, ireng-ireng. Ya, orangnya hitam, seragamnya juga hitam. Nah itu biasanya sok baik. Ya, saya pernah mendereki ibu-ibu itu karena tidak bisa bahasa sana untuk belanja ben iso ngenyang itu. Nah, itu di Rubung Piai 3. Ini hati-hati panjenengan kalau di sana. Piai 3 ini menawarkan jasa mau ngantar dan seterusnya. Ternyata yang satu ngajak ngomong, yang dua operasi. Tas ibu-ibu itu dilerek, ini dibuka gitu loh. Wah ini kurang ajar. Kebetulan saya di belakang. Ya tak getak, kono wani. Aku wedi. Aku gede-gede. Terus saya manggil, kebetulan ada yang orang sana, saya ajak ngomong, paham ya sudah. Orang sana yang ini, yang nandangi, bojo dhuwur gitu, semacam itu. Nah itu kan termasuk kafir Bapak Ibu. Ini sampai waktu itu saya tanda tanya, loh ini orang kafir masuk Mekah ini, mau tidak ke halaman masjid aja tidak, gitu. Semacam itu. Nah itu di sana ada surto, naik sepeda motor, ngoyak seperti itu, ditabrak betul Bapak Ibu. Ya jadi nek melihat itu yo ngesake nggih. Nek ngerti leh nyolong yo ngandel nggih. Ya ini ditabrak betul itu. Jadi sepeda motor yang saya tahu satu-satunya itu dipakai untuk ngoyak-ngoyak maling itu. Jadi maling atau pencopet gitu, semacam itu. Nah ini terus saya ingat keamanannya ya, yang dimaksud dalam ayat itu sepenuhnya atau memang sudah dilanggar oleh penduduknya, semacam ini. Jadi waktu itu ya aman betul sih nggih, ngantek sandal aja itu berserakan banyak sekali dan itu nanti disapu dibuang. Kenapa? Karena mau ngambil itu takut kalau keliru. Jadi kan sandalnya buat tuh rapi-rapi. Coba nek di Masjid Nurjati kira-kira gimana itu? Bagus-bagus itu karena ya banyak yang sama, akhirnya ditinggal gitu aja, takut ngambil. Itu bentuk keamanannya semacam itu. Dan itu tiap waktu sholat, ba'da sholat keluar, wah sudah nyapu sandal.
Jadi semacam itu. Ini contoh keamanan tadi. Yang kemudian setelah diberi keamanan, jadi oleh Allah disuruh taat. Ini lagi-lagi khusus yang penduduk Makkah ini sulit taat Bapak Ibu. Maka strategi dakwahnya oleh Allah diganti. Wahai Muhammad, ya, ini Nabi kita disuruh pindah ke Madinah. Strateginya seperti itu, bukan berarti meninggalkan dakwah, bukan. Meninggalkan dakwah di Mekah pada awal-awalnya, tetapi itu strategi dakwah agar nanti menemukan kemudahan. Maka begitu di Madinah dakwahnya Nabi sukses. Alasan pertama, orang-orang Madinah kan sampai sekarang terkenal penduduk yang baik. Yang kedua, penduduk Madinah saat itu sudah beriman, hanya saja pada agama sebelum Islam, terutama pada Aus dan Khazraj, suku dua itu. Nah ini pintar-pintar bertani Bapak Ibu. Jadi ya bertaninya tidak seperti di sini karena yang ditanam beda. Di sana pintar-pintar ya, bertani. Di antaranya ya kurma dan lain-lain. Saya pernah melihat di kebun-kebunnya itu luar biasa gitu ya. Tekniknya pun luar biasa. Itu Madinah, di Makkah tidak ada. Nah, di Makkah pintar berdagang, khususnya suku Quraisy. Ini karena kalimatan ini disuruh mensyukuri, fal ya'budu rabb hadzal bait. Bentuknya apa? Beriman, melaksanakan ibadah sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini semacam itu. Nah ini kadang-kadang tidak ditanggapi dengan serius. Padahal itu wujud syukurnya. Contohnya gini, jenengan mungkin tindak ke sana, orang yang sholat itu macam-macam modelnya. Takbir ini ya sagelem Allahu Akbar, orang sedekap itu juga banyak. Nah, menurut saya kok dalilnya tidak ada ya. Jadi Allahu Akbar lepas, tidak sedekap gini. Ada yang sedekap perut sebelah bagian bawah. Jadi seperti ini. Ini sedekapnya. Padahal perut sebagian atas atau ini dalilnya atas atau di dada ini. Jadi tinggal pilih sini. Tapi ada yang gini. Nah itu nanggapinya kurang serius. Terus ada lagi Allahu Akbar, pandangannya ini mata itu harusnya kan nek jamaah boleh ke depan, nek jamaah atau ke tempat sujud. Tapi nek sendirian ke tempat sujud saja. Jadi jamaah jenengan boleh ke depan gitu. Itu ndak, pandangannya matanya sok ke sana, sok sini. Waktu sholat sunat saya tahunya. Wah ini jangan-jangan ini sholat tenanan porat. Jadi ya macam-macam lah gitu ya. Maka kita Bapak Ibu mari pahami ya, sholat itu laksanakan sesuai dalilnya. Jangan hanya ikut-ikutan terus. Mungkin awalnya ikut-ikutan, tapi dikaji. Oh ini toh gitu, tahu dalilnya. Tidak harus hafal Bapak Ibu dalil itu. Yang penting pernah mendengar, mungkin pernah membaca atau melihat tayangan seperti ini, itu namanya sudah tahu dalil. Jadi apa? Lebih tahu, hanya gitu bahasanya. Ya, ini cara kita mensyukuri nikmat Allah. Apakah setiap nikmat disyukuri seperti itu? Ya enggak, bentuk macam nikmatnya apa. Jadi contoh panjenengan lihat nanti di surat 7 ayat 179. Di surat 7 Al-A'raf ya, surat 7 ayat 179. Di situ Allah kan sudah memberi namanya filter ya, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha dalam surat As-Sams. Kita diberi mata. Untuk apa? Disyukuri. Untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu diantara bentuk mensyukurinya. Punya akal dan hati untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ini contoh ya mensyukuri
apa yang kita terima dalam bentuk kenikmatan, nikmat pandangan, nikmat pendengaran dan seterusnya. Ini jangan sampai tidak, Bapak Ibu. Ya contohnya kita ngaji ini juga dalam bentuk mensyukuri nikmat. Nanti nikmat yang lain umpamanya panjenengan buka usaha seperti Bapak tadi, ya. Kemudian sukses, mudah-mudahan sukses Bapak nggih. Sukses kemudian ada saudara kita yang belum dikenal pengen belajar. Nah ini pengen belajar, jangan sampai kita punya rumus ya. Wah ini rahasia perusahaan, itu jangan sampai ya. Wah engko mateni rezekiku, jangan sampai. Karena apa? Perintah Allah kan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Nikmat Allah yang diberikan kepadamu itu hadis, tular-tularkan. Tuh. Ya diajari sampai bisa jadi amal jariah itu. Bukan berarti fahadits pamer, bukan. Ning ditular-tularki. Itu namanya hadis itu. Memang hadis itu ceritakan. Ning itu kan letternya. Maksudnya diajarkan kepada yang lain, bagi yang mau, siapa tahu nanti menjadi penolongnya. Ya ini. Jadi kenikmatan yang kita terima maka fahadits. Nek corosannya namanya apa? Princess. Oh, Pak. Waralaba itu loh. Princess nih. Princess. Yes, pokoknya ngoten niku lah. Itu nek saya ndak setuju. Jadi ngajari kok bayar. Jadi nek saya tapi ngene panjenengan monggo. Tadi karena fa'ama binikmati rabbika fahadits. Umpama bayar ya jangan mahal-mahal. Yang penting niatnya menolong. Jadi umpama ndak usah pasang tarif. Panjenengan kersane bayar pinten gitu aja. Nek umumnya sakmene umpama di bawah umum ya ndak apa-apa. Ya ajari dengan baik. Ini jadi kita nguyaknya amal jariah tadi Bapak Ibu. Amal jariah itu banyak, di antaranya seperti itu. Jadi tidak hanya mengajarkan Al-Quran, memang itu betul. Kajian yang mengisi ini amal jariah betul. Tapi ngajari nyambel aja termasuk amal jariah. Kan ada warung sukses gara-gara sambel itu gitu. Nah, serba sambel, akhirnya sukses. Sambelnya pinter nih. Ya ini contoh tadi nih maslahat, masolihul mursalah. Jadi Islam mengajarkan seperti itu Bapak Ibu, menyeluruh. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi melaksanakan Islam itu segala komponen. Di masyarakat sifatnya horizontal, laksanakan. Kalau sama Allah vertikal, laksanakan. Itu kafah. Terus dalam ayat tersebut ditutup wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ini kalau tidak salah surat Baqarah 108 ya. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Dah contoh langkah-langkah setan itu nek berjualan tadi rahasia perusahaan itu langkah setan. Jadi orang yang tidak mau ngajari padahal diminta, misalkan buka warung atau buka apa sekarang kebab misalkan gitu nggih. Mbah aku diajari, ya wis nang kene wae ngono. Itu sampai ndak mau, itu melaksanakan langkah-langkah syaitan. Mung kebab kena syaitan gitu. Ini Islam mengajari semacam itu. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin saudara. Tunjukkan bahwa kamu menganggap saudara begitu. Itu contohnya mensyukuri nikmat itu seperti itu. Jadi tidak ilmu dipek dewi. Nah ini. Maka dalam hadis ditetapkan orang yang menyembunyikan ilmu termasuk dilaknat tuh. Dilaknat itu artinya apa? Tidak diberi rahmat oleh Allah. Kebaikannya tidak diridhoi oleh Allah. Berarti baiknya dianggap buruknya. Jadi itu orang yang menyembunyikan ilmunya. Ini ingat yang belajar ilmu itu butuh waktu, ya. Butuh kesungguhan, butuh bimbingan,
butuh kesabaran dan ketelatenan. Nah ini kadang butuh pengorbanan atau biaya. Ya ini harus, itu Islam yang mengajarkan. Ya harus ditepati. Oh, jadi nggak kebab ora mungkin cukup hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Nah ini sampai semacam itu. Ini harus sabar begitu. Jadi sudah ada nih. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Mik, monggo. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan takbir sholat itu, kalau udah pakai dianggap kita pakai sholatnya yang pertama. Yang kedua yaitu hadis yang orang ini maridatul muslim, mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Bagaimana dengan orang yang wajib sholat fardu dengan rajin, tetapi tidak mau mengikuti kajian seperti itu. Apakah yang demikian ini termasuk dosa? Karena itu ada kata-kata wajib itu. Iya. Campur. Yang ketiga itu tentang riba, bank konvensional yang beberapa ulama nah yang sekarang ini ada bank syariah. Apakah bank syariah ini sudah bersih dan juga syariah Islam? Demikian Waalaikumsalam. Yang pertama sedekah. Ya, takbir kemudian tidak sedekah, salatnya tetap sah, Pak. Mengurangi nilai. Jadi umpamanya nilainya 10 karena tidak sedekah kan mengikuti sunnah. Sunnah itu artinya yang dilakukan oleh Rasul, bukan hukumnya sunnah gitu nggih. Ya, yang dilakukan Rasul aja sedekah. Perintahnya solu kama ro'aitumuni ya, usolli. Lihatlah kalian ya nek sholat melihat seperti engkau mengetahui saya sholat. Lah Rasul sholatnya gimana? Allahu Akbar sedekap di sini di dada atau di perut bagian atas, tinggal pilih. Lah gandeng tidak sedekap, pahala yang sedekap hilang. Itu nek sahnya tetap sah. Termasuk sholat yang tidak sempurna karena kepepet. Di Masjidil Haram itu ada loh yang sujud neng gegere ngarepe. Nah, itu ya tetap sah karena kepepet. Yang kedua tadi apa? Oh, yang thalabul ilmi nggih. Thalabul ilmi salatnya rutin, sruwagab ning ngaji ndak mau. Itu dalam hadis yang hasan itu di bawah sahih dan harus diterima. Dijelaskan 1 orang berilmu dibanding 1000 orang rajin ibadah itu lebih baik yang 1 berilmu nggih, sama-sama sholat, sama-sama rajin. 1 orang yang berilmu dibanding 1000 hanya rajin saja ibadahnya. Namanya rajin itu sudah ya hitungan kan itu ya. Itu lebih baik yang 1, itu yang pertama. Yang kedua, lebih ditakuti setan yang 1. Jadi orang sholat Allahu Akbar tanpa ilmu setan yang guyu, orang wedi. Tapi nek berilmu ya setan ini jangankan mendekat dari kejauhan sudah takut. Pilih mana? Ngaten nggih? Itu pilihan. Yang ketiga tadi apa? Oh, bank ya. Dan bank syariah itu gimana? Nah, itu saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu bank. Nanti tidak keliru. Yang penting begini, kalau tidak ada unsur ribanya, yaitu yang Islam gitu aja.
Ya. Yang syariah, yang syariah pun apakah itu pasti Islam betul? Saya kok belum. Ya ini ya. Jadi makanya mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab itu. Ya, gitu ya. Oke. Masih ada? Sampun ya? Sampun dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.